meaning while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ramadhani dengan NIM 231006 dari Akademi Keperawatan Bina Insan. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah mata kuliah antropologi tentang mengidentifikasi berbagai kelompok sosial, etnomedisin, dan transkultural dalam praktik keperawatan. Dan materi pertama ada kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekelompok individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Terdiri dari sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas, saling berinteraksi bersama dan memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan, memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Berikut contoh kelompok sosial. Ada yang pertama keluarga, komunitas, suku bangsa, agama, dan profesi. Dengan memahami asas-asas dan karakteristik kelompok sosial, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang interaksi manusia, budaya, dan struktur manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Maksudnya itu adalah anggota kelompok memiliki dorongan atau motif yang sama yang menjadi dasar mereka untuk bergabung dan berinteraksi. Dan yang kedua, terdapat akibat berinteraksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lainnya berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Maksudnya itu adalah interaksi antar anggota menghasilkan konsekuensi bagi individu berdasarkan perbedaan, kemampuan, dan peran mereka dalam kelompok. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas yang terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Maksudnya itu, kelompok memiliki struktur dan organisasi yang jelas dengan peran dan kedudukan yang berbeda-beda antar anggota. Yang keempat, adanya peneguhan norma. Pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Maksudnya itu adalah kelompok memiliki norma dan pedoman tingkah laku yang mengatur interaksi antar anggota untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kelima, ada berlangsungnya suatu kepentingan. Maksudnya itu kelompok memiliki tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Yang keenam, adanya pergerakan yang dinamik. Maksudnya itu, kelompok mengalami pergerakan dan perkembangan yang dinamis seiring dengan interaksi dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, ada macam-macam kelompok sosial. Yang pertama ada in-group dan out-group. In-group itu kelompok di mana individu memiliki keanggotaan dan identitas bersama seperti keluarga, teman dekat, atau komunitas. Anggota in-group ini cenderung saling mendukung, loyal, dan memiliki rasa saling percaya. Contohnya itu kayak para pegawai yang bekerja dalam divisi yang sama. Sedangkan yang out-group itu kelompok di luar in-group, di mana individu tidak merasa memiliki keanggotaan atau identitas bersama. Anggota out-group itu cenderung dipandang sebagai orang asing, berbeda, atau bahkan sebagai ancaman. Contohnya itu kayak para pegawai yang bekerja dalam divisi yang berbeda. Dan yang kedua itu ada primary group atau secondary group. Primary group itu kelompok kecil yang memiliki hubungan erat dan personal antar anggotanya seperti keluarga, teman dekat, dan tetangga. Interaksi dalam primary group itu biasanya informal ya, spontan, dan didasarkan pada rasa saling percaya dan keintiman. Contohnya itu kayak kelompok bermain dan seperti berkumpul keluarga. Sedangkan secondary group itu kelompok yang lebih besar dan lebih formal dengan hubungan antar anggotanya itu lebih impersonal. Interaksi dalam secondary group biasanya lebih terstruktur dan didasarkan pada tujuan atau kepentingan bersama. Contohnya itu secondary group itu kayak perkumpulan orang tua murid.
Yang ketiga itu ada Gemeinschaft atau Gesellschaft. Itu kalau Gemeinschaft itu komunitas masyarakat yang terikat oleh tradisi, nilai-nilai bersama, dan solidaritas mekanik atau persamaan. Hubungan antar anggota Gemeinschaft itu biasanya erat, personal, dan informal. Contoh Gemeinschaft itu kayak desa tradisional sama komunitas suku. Sedangkan Gesellschaft itu masyarakat modern atau masyarakat yang terikat oleh kontrak, kepentingan pribadi, dan solidaritas organik atau perbedaan. Hubungan antar anggota Gesellschaft itu biasanya lebih formal, impersonal, dan didasarkan pada fungsi atau peran dalam masyarakat. Contohnya itu kayak organisasi bisnis. Dan yang keempat itu ada formal group dan informal group. Formal group itu kelompok yang memiliki struktur dan aturan yang jelas serta tujuan yang spesifik. Anggota formal group itu biasanya memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Contohnya itu kayak perusahaan atau organisasi militer. Sedangkan informal group itu kelompok yang tidak memiliki struktur dan aturannya tuh jelas serta tujuan yang tidak spesifik. Anggota informal group itu biasanya terhubung oleh minat, hobi, atau persahabatan bersama-sama. Contohnya itu kayak grup media sosial. Dan yang kelima itu ada membership group dan reference group. Nah, membership group itu kelompok di mana individu secara resmi menjadi anggota. Keanggotaan dalam membership grup itu biasanya didasarkan pada kriteria tertentu kayak seperti usia, jenis kelamin, atau profesi. Contohnya itu kayak asosiasi profesi dan klub olahraga. Sedangkan reference group itu kelompok yang digunakan sebagai acuan atau standar untuk menilai diri sendiri dan perilaku orang lain. Reference group itu tidak harus menjadi kelompok di mana individu secara resmi menjadi anggota. Contohnya itu kayak kelompok selebriti atau teman populer. Materi kedua itu ada etnomedicine. Etnomedicine adalah sistem medis atau tradisional yang kompleks dan unik yang berkembang dari kebudayaan asli dan tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Nah, etnomedicine ini memiliki pendekatan sendiri terhadap kesehatan, penyakit, dan pengobatan. Untuk memahaminya, penting bagi para profesional kesehatan untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien kepada semua orang terlepas dari latar belakang budaya mereka pasien tersebut. Nah, konsep medis dalam etnomedicine itu ada dua, sistem medis personalistik dan naturalistik. Itu merupakan dua cara pandang berbeda dalam memahami dan menangani penyakit. Masing-masing memiliki ciri khas dan pendekatannya sendiri dalam menjelaskan penyebab, agen, dan pengobatan penyakit. Nah, pertama itu ada sistem medis personalistik. Itu penyebabnya itu biasanya penyakit disebabkan oleh faktor personal seperti kutukan, sihir, atau pelanggaran norma adat. Nah, agennya itu penyebabnya itu kayak roh atau leluhur, makhluk non manusia seperti hantu atau roh jahat atau sihir dan dukun. Pengobatannya itu ada berfokus pada upaya untuk menetralkan agen penyebab penyakit seperti ritual, berdoa, pengobatan, atau ramuan magisnya. Contohnya itu kayak pengobatan tradisional yang menggunakan jimat, mantra, dan ritual untuk menyembuhkan penyakit. Dan yang kedua itu ada sistem naturalistik. Penyebabnya itu penyakit yang disebabkan oleh faktor alami seperti ketidakseimbangan unsur dalam tubuh kita, pola makan, atau lingkungan. Nah, agennya itu menyebabkan penyakit adalah unsur alami seperti panas, dingin, kering, basah. Dan pengobatannya itu berfokus pada pemulihan keseimbangan unsur dalam tubuh seperti penggunaan herbal, akupuntur, terapi pijat, atau perubahan pola hidup. Contohnya itu pengobatan tradisional yang menggunakan obat herbal, akupuntur, atau terapi pijat untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Selanjutnya ada etnomedicine kuno terkenal. Etnomedicine kuno dan terkenal dalam sejarah banyak didasarkan pada konsep naturalistik dengan fokus pada keseimbangan dan hubungan antara manusia dengan alam.
Dan beberapa contoh etnomedis itu kuno terkenal yang masih digunakan hingga saat ini itu yang pertama ada patologi humoral, yaitu sistem Yunani kuno yang meyakini bahwa kesehatan manusia itu tergantung pada keseimbangan cairan tubuh kita. Pengobatannya itu didasarkan pada prinsip-prinsipnya itu yaitu melawan sebab dan sebabnya itu penyakit dengan cara mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Dan yang kedua itu ada pengobatan Ayurveda. Nah, sistemnya itu kayak sistem India yang berfokus pada keseimbangan menggunakan bahan-bahan alami untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, pengobatan Ayurveda ini holistik, mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual pasien. Dan yang ketiga itu ada pengobatan tradisional Cina. Nah, sistemnya itu berdasarkan pada konsep Yin dan Yang, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi. Pengobatan Cina ini menggunakan berbagai metodenya termasuk herbal, akupuntur, dan pijat tuina atau untuk pengobatan berbagai penyakit. Materi terakhir atau materi ketiga itu ada transkultural dalam praktik keperawatan. Keperawatan transkultural adalah disiplin ilmu formal dan praktik yang berpusat pada nilai, kepercayaan, dan praktik asuhan budaya untuk individu atau kelompok tertentu. Nah, di era globalisasi, keperawatan transkultural itu menjadi semakin penting karena beberapa alasan. Dan alasan itu yang pertama ada mobilisasi penduduk, yaitu meningkatkan mobilisasi penduduk antar negara dan budaya. Dan yang kedua itu perdagangan bebas, yaitu membuka peluang untuk merawat pasien dari berbagai belahan dunia. Dan yang ketiga itu ada keragaman budaya. Dan itu yaitu pentingnya memahami dan menghormati keragaman budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Dan yang keempat itu ada kualitas asuhan, yaitu keperawatan transkultural itu dapat meningkatkan kualitas asuhan dengan memberikan asuhan yang sesuai dengan budayanya pasien tersebut. Dan faktor-faktor transkultural itu adalah elemen-elemen yang dapat mempengaruhi interaksi antara perawat dan pasien dari budaya dengan berbeda. Memahami faktor-faktor ini penting bagi perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor transkultural. Yang pertama itu ada teknologi. Nah, teknologi ini perawat perlu memahami persepsi pasien tentang penggunaan teknologi dalam perawatan kesehatan. Yang kedua ada agama dan falsafah hidup, yaitu perawat perlu mengkaji agama pasien tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan mereka tentang kesehatan dan penyakit. Dan yang ketiga itu ada sosial dan keterikatan keluarga. Nah, perawat tersebut juga perlu memahami struktur keluarga pasien dan bagaimana hal itu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait keperawatan kesehatan. Yang keempat itu nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nah, perawat itu perlu memahami nilai-nilai budaya dan kebiasaan pasien tersebut, termasuk kayak bahasanya, makanan, dan kebiasaan untuk membersihkan diri. Dan yang kelima ada kebijakan dan peraturan. Nah, perawat itu perlu memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku di institusi kesehatan dan bagaimana hal itu mempengaruhi perawatannya pasien. Dan yang keenam itu ekonomi. Perawat perlu memahami sumber daya keuangan pasien itu dan bagaimana hal ini mempengaruhi pilihan perawatannya mereka tersendiri. Dan yang ketujuh adalah pendidikan. Perawat perlu memahami tingkat pendidikan pasien dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami informasi tentang kesehatan. Nah, memahami faktor-faktor transkultural ini dapat membantu perawat untuk yang pertama itu membantu hubungan saling percaya dengan perawat dan pasien. Yang kedua itu memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan budayanya pasien tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan kesehatannya. Dan yang keempat itu mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara global. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.